Di masa lalu, bahkan Master Top itu, dengan kekuatan superior, tidak bisa menahan diri di depan cacing kelahirannya. Namun, ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Tama yang bisa menjatuhkannya ke tanah dengan satu tamparan. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar tak terduga. Selain itu, metode serangan terbesar Carry adalah cacing. Begitu dia kehilangan kekuatan serangannya, dia akan menjadi seperti ular berbisa. Dengan taringnya ditarik keluar, apalagi menjadi lawan Tama. Jadi, dia menatap Tama dan memohon dengan getir, "Tuan Tama, maafkan saya karena buta. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan jika itu memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak akan berani melawan Anda." Tama mencibir, "Saat ini, membosankan untuk menerima konseling. Bagaimana dengan energi ganas Anda sekarang? Bukankah maksud Anda bahwa Anda tidak tahu dan tidak takut? Tidakkah Anda ingin membiarkan saya untuk menjadi umpannya? Membujukku untuk bersiap-siap menjadi makanan cacingmu? Carry ingin mati. Lepaskan cacing saya, dan sekarang Anda telah menginjaknya. Cacing kelahiran saya dihancurkan, sampai mati oleh Anda. Dengan apa saya akan membela diri?" Namun, di mana dia berani untuk berbicara, kembali dengan Tama, dia hanya bisa mengangkat tangannya, membanting wajahnya, dan tersedak pada saat yang bersamaan. "Saya tidak punya mata, saya tidak tahu baik atau buruk Tuan Tama. Anda punya banyak, tolong selamatkan saya kali ini. Saya akan segera kembali ke Inggris, dan saya tidak akan pernah kembali ke Indonesia dalam kehidupan ini." Tama menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil mencibir, "Indonesia bukan tempatmu untuk datang dan pergi. Saya tidak peduli bagaimana Anda menyakiti orang dan melakukan kejahatan di luar negeri. Tetapi jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah di Jakarta, saya tidak akan pernah memaafkan Anda." Carry berseru, "Tuan Tama, saya hanya membunuh satu orang di Jakarta. Orang itu hanyalah penjaga keamanan di Gunung Phoenix. Dia tidak penting bahwa saya tahu bagaimana untuk kembali. Mohon maafkan saya sekali, di masa depan, suatu hari, jika Tuan Muda Tama membutuhkan saya bersedia membantu Anda, dengan apapun yang Anda inginkan." Tama bertanya padanya dengan ekspresi dingin, "Apakah penjaga keamanan bukan lagi manusia? Bukankah nyawa seorang penjaga keamanan diambil olehmu? Itu selalu benar untuk membunuh dan membayar hidup Anda? Tidak peduli siapa yang Anda bunuh." Carry melihat bahwa ekspresi Tama sangat tegas, dan dia tahu bahwa semua hal hari ini telah berbalik melawannya, dan mustahil untuk mendapatkan tanggapan yang baik. Dia dengan cepat menganalisis situasi di dalam hatinya. Saat ini, pria bermarga Renza ini bertekad untuk mengakhiri hidup saya. Dengan mengemis begitu keras, sudah pasti tidak mungkin untuk mengubah pihaknya. Sepertinya saya hanya bisa melakukan yang terbaik, dan menggunakan energi terakhir untuk mencobanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Carry tiba-tiba menjadi sedikit cemberut. Dia memandang Tama dan berkata dengan dingin, "Kamu dan aku bukan orang biasa. Kalau memang mau berhitung, wajar saja kita tidak bisa membandingkan dengan orang-orang biasa itu. Seperti kata pepatah, pertahankan utas dalam segala hal, sehingga Anda dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Jika Anda ingin saya mati, maka saya bukan Carry yang bisa ditindas." Tama menginjak cacing dengan ujung jari kakinya, dan berkata dengan jijik di mulutnya, "Jika Anda ada hubungannya dengan itu, gunakan saja." Carry mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Kamu yang meminta ini?" Setelah itu, dia segera mengeluarkan tongkat kayu hitam, seukuran cairan oral dari sakunya, tiba-tiba melemparkan tongkat itu ke arah Tama, dan berteriak, "Dasar anak bodoh, lihat bagaimana aku memburumu dengan perintah guntur." Tama benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Mungkinkah Carry ini juga memiliki perintah yang menggelegar? Begitu dia memikirkan ini, Tama segera mengubah aura di tubuhnya menjadi gerakan, menunggunya. Melihat perintah gemuruh datang, langsung kepadanya, dia sedikit terkejut saat dia waspada di waktu yang sama. Entah kenapa, saat perintah petir Carry keluar, tidak ada kelainan di langit,
Menurut pengalaman Tama sendiri, menggunakan urutan gemuruh, setelah benda ini diaktifkan, awan gelap akan ditekan, dan langit akan mendung, tidak ada gerakan sama sekali. Pada saat ini, perintah gemuruh meledak di depan mata Tama, dengan ledakan. Ledakan guntur terdengar dari udara tipis, tetapi gerakannya sedikit dan hujan. Tama hanya melihat petir, sepanjang 1 meter datang di depannya. Energi yang terkandung di dalamnya, bahkan membuatnya kaget. Guntur ini, bahkan tidak 1% yang dia harapkan. Jadi dia tidak mengambil tindakan sama sekali, membiarkan petir sepanjang 1 meter menyambarnya. Pada saat ini, Carrie menyeka senyum sengit. Urutan guntur 1 kali semacam ini, dia mendapat total 3 secara kebetulan. 2 yang pertama, memainkan peran yang sangat penting pada saat-saat kritis, dan sekarang yang terakhir ini, Carrie merahasiakannya selama 10 tahun. Ini lebih dari pilihan terakhir dan dia tidak pernah mau menggunakannya. Tapi hari ini Tama benar-benar menekan terlalu keras, tidak menyisakan ruang sama sekali, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata rahasia di bagian bawah kotak. Menurutnya, meski perintah gunturnya miliknya, sendiri tidak sekuat petir sungguhan, semburan kilat seketika semacam ini, masih memiliki kekuatan mematikan yang sangat kuat. Bagi orang-orang, meskipun kekuatan Tama sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah manusia dan bukan dewa. Jadi dia percaya bahwa dia sama sekali bukan tandingan untuk perintah yang menggelegar ini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya saat ini juga. Pada saat itu, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas Guorem dan membiarkannya mengambil otaknya dan segera mengeringkannya. Bima Mai di samping, melihat petir ini, juga ketakutan dengan keringat dingin. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak metode yang tidak dapat dipahami dalam metafisika, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengubah sebatang kayu menjadi sambaran petir. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa Tama mungkin terlalu dirugikan. Namun, pada saat petir menyambar Tama, kejadian tak terduga terjadi. Setelah petir menyambar Tama, seolah-olah itu telah diserap olehnya dan menghilang begitu saja. Bima Mai dia sendiri masih berdiri di sana tanpa bergerak, seperti tidak normal. Tidak hanya dia tidak menderita luka apapun, tapi dia juga memasang senyum mengejek yang tidak disamarkan di sudut mulutnya. Carrie tercengang, dia gemetar ketakutan, dan berulang kali bertanya, bagaimana itu mungkin? Kenapa kamu terlihat utuh saat disambar petir? Sepertinya tidak ada yang terjadi. Tama merentangkan tangannya, dan mencibir dengan sinis, itu aku benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Carrie sepertinya diinjak-injak di ekornya, dan berteriak, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tam tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda juga memiliki perintah yang menggelegar. Dengan jujur jelaskan, dari mana asal perintah yang menggelegar ini? Carrie bertanya dengan wajah ngeri, bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah perintah yang menggelegar? Tama mencibir, tentu saja aku tahu, karena aku juga punya. Apa katamu? Mata Carrie membelalak. Wajahnya pucat dan panik, dan bertanya, kamu juga memiliki perintah yang menggelegar? Tama tersenyum dan berkata, apakah ini aneh? Anda memilikinya? Tidakkah Anda mengizinkan saya untuk memilikinya? Carrie berseru, tapi metode pembuatan perintah guntur telah lama hilang. Perintah guntur saya digali dari makam seorang guru metafisika zaman dahulu kala. Kecuali untuk 3 perintah guntur saya belum pernah melihat perintah guntur lainnya. Tama tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak hanya jahat, tapi juga sangat bodoh. Pesanan Anda yang menggelegar hanyalah produk yang cacat di mata saya. Bagaimana bisa ada perintah gemuruh yang hanya bisa digunakan sekali? Itu cukup untuk digunakan sekali, dan pada akhirnya, itu hanya bisa memanggil kilatan kecil seperti kilat. Anda tidak malu mengatakan ini. Setelah itu, Tama mencabut perintah gemuruhnya dari pelukannya dan berkata sambil tersenyum, ayo,
biarkan aku menunjukkan perintah gemuruhku. Melihat bahwa Tama juga mengeluarkan tanda kayu dari tangannya, Carrie tanpa sadar berkata, "Apa perbedaan antara milikmu dan milikku? Bukankah itu juga terbuat dari kayu petir?" Tama berkata dengan jijik, "Apakah Anda ingin melihat perbedaannya? Ayo, saya akan membiarkan Anda melihat dan menunjukkannya sekarang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.